Halo semuanya, selamat datang kembali di Insomniaku bersama aku Aca, moderator baru untuk Insomnia. Semoga kalian suka dan enjoy mendengarkan aku. Hari ini kembali lagi di series bercerita episode 2 yang mana aku kasih judul Maaf. Cerita kali ini berdasarkan pengalaman teman-temanku dan pribadi yang dikomplikasikan menjadi satu. Oleh karena itu, tanpa lama-lama kita mulai aja. 2 Januari 2021 adalah hari ultah diriku yang ke-22 tahun. Hari dimana seharusnya indah dan istimewa, namun tidak, karena diriku masih memiliki penyesalan. Oh ya, sampai lupa ngenalin diri, sebut aja aku Bintang, seorang mahasiswi yang sedang berjuang untuk meraih kesuksesan di masa datang. Tapi aku gak akan membahas mengenai kuliahku, namun akan menceritakan masa laluku. Sekitar 7 tahun yang lalu, tepatnya baru pertama kali masuk SMA, diriku merasa bahagia. Soalnya bisa terlepas dari masa alay. Namun semua itu tidak sesuai harapan. Soalnya pagi ini aku mendengar kedua orang tua aku cekcok karena permasalahan ekonomi kami. Yang mana saat itu aku mana paham soal begitu. Aku hanya bisa terdiam dan bertanya kepada diriku, apa sih yang sebenarnya terjadi? Tak selang lama, keributan pun mulai reda, akhirnya aku keluar kamar, biasa lapar mencari makan. Namun pada saat aku ke ruang makan, aku melihat ibu yang menangis tak kenapa. Aku ingin menyapa dan menenangkannya, namun hubungan kami kurang akrab semenjak aku melakukan kesalahan. Yang mana aku pernah hampir meninggal gara-gara aku gak sengaja memutuskan kabel listrik dan akibatnya aku dimarahi pada saat itu. Setelah aku mengambil makan, aku mulai berpikir, kenapa sih hidupku gini? Apa yang salah dariku? Apa alam tidak suka aku bahagia? Itu adalah suara hatiku, namun aku tidak bisa mengucapkannya. Hari pertama masuk SMA tiba, aku bersemangat karena akan menemukan kawan baru dan membuat geng hits di sekolah. Emang agak aneh dan terlihat alay, namun kayaknya emang begitu aku. Aku memilih kelas MIPA sebagai pengajaran yang aku pilih. Yah, agar terlihat keren dan pintar, padahal aku musuhan sama MTK. Tapi gak masalah selagi aku punya teman nantinya. Akhirnya aku masuk kelas yang mana di kelas itu semua orang memiliki penampilan yang berbeda, cukup mencerminkan mereka orang kaya. Sedangkan aku ya terbilang menengah, namun aku agak aneh aja. Beberapa hari berselang, aku akhirnya memiliki teman dan timku. Meskipun kami gak hits, tapi kami cukup update buat gosip sekolah. Biasalah namanya juga cewek. Namun pada hari Kamis tepatnya, kami semua sedang jam olahraga. Terdengar pengumuman untuk siswa atau siswi yang berhak mendapatkan beasiswa. Aku acuhkan saja karena membosankan. Namun di situ aku mendengar nama seseorang yang gak asing, ya teman gengku ada yang masuk. Dan aku merasa tersaingi dan merasa tidak suka pada saat itu. Akhirnya aku dan teman yang lain memutuskan untuk membuat gosip bahwa teman aku yang mendapatkan beasiswa ini adalah anak nakal yang selalu gonta-ganti pasangan. Padahal hanya gosip saja, akhirnya gosip itu tersebar luas ke seluruh angkatan, padahal niat awal kami hanya angkatan kami saja. Namun bocor ke publik. Akhirnya kami dilaporkan ke BK, dan di situ aku takut dipanggil orang tuaku karena ulah bodohku. Tapi untungnya teman kami memaafkan kami dan aman dari SP. Di situ aku mulai berpikir, kok aku kelewatan. Namun pada saat aku meminta maaf, ternyata dia memiliki pacar, yang mana pacarnya itu adalah cowok yang aku naksir. Dan muncul kembali rasa benci ke dia. Aku pulang dan langsung ke kamar. Aku berpikir bagaimana cara aku memisahkan mereka. Akhirnya ide gila muncul untuk menjebak teman aku ke sebuah tempat, sebut saja kafe, dan menyuruh mantanku untuk PDKT sama dia. Akhirnya mantanku mau dan datanglah teman aku juga. Aku pura-pura ke WC, dan pada saat mereka ngobrol, akhirnya aku memotret mereka dan disebar ke grup angkatan. Di situ heboh dan aku merasa menang.
Tak selang lama akhirnya dia ditelepon oleh pacarnya minta ketemuan. Aku senang karena berpikir mereka akan putus. Akhirnya aku pulang dan meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah, aku banyak menerima chat dari seluruh siswa di sekolah. Aku jawab dengan bohong dan dengan hati yang sedang panas merasa menang, aku sampai lupa siapa diriku ini. Akhirnya beberapa hari berlalu, temanku ini tidak masuk sekolah. Aku berpikir dia malu dan mulai menjelekkan dia terus setiap hari. Dan pada suatu pagi, aku didatangi oleh si cowok pacarnya. Aku pikir dia mau nembak, ternyata tidak. Dia menamparku dengan keras. Aku bingung, loh kok dia memarahiku. Orang-orang melihat kami semua tertuju, dan di situ dia bilang bahwa yang aku kira dia pacarnya ternyata adalah kakak temanku. Dan dia bilang bahwa temanku meninggal bunuh diri. Dia agak kuat menerima beban bully dan stigma yang melekat padanya. Di situ aku mulai yang dibully, mata orang-orang melihatku seakan-akan aku seorang pendosa dan orang yang tak bermoral. Memang ulahku, namun aku tidak bisa menerimanya. Dan ditambah kedua orang tua aku tahu, dan aku setiap malam mengalami kesedihan dan rasa salah. Aku berpikir, andaikan waktu itu aku gak cemburu dan tidak langsung marah, mungkin dia masih ada. Aku ingin meminta maaf kepadanya. Maafkan aku yang bodoh ini. Maafkan aku yang masih kekanak-kanakan. Aku bersalah dan semoga kamu tenang, teman. Ya, itu adalah sedikit cerita dari pengalaman temanku dan pribadi dikomplikasikan menjadi sebuah cerita. Semoga cerita tadi memberikan gambaran tentang sebuah penyesalan dan bully yang akan selalu ada. Oleh karena itu, semoga kita semua selalu kuat dan bisa menghadapinya. Mungkin sekian siaran hari ini. Semoga kita selalu menjadi orang yang protagonis di hidup masing-masing. Aku Aca dari Insomniaku mengucapkan thanks dan bye-bye.